5, 6, 4. Oke, ulang ya deh, bukan maaf kakak yang salah ngomong, harusnya berhitung mulai dari angka 1 dulu. Terusnya gitu. Maaf, 1 sampai berapa ini yang hadir? Maaf ya. Oke. Iya, sampai 1 sampai seterusnya. Maaf ya deh. Ya, ya. Bisa dimulai? 1, 4, 5, 6. Oh, dan turun. 10, 11, 8. Ini total muridnya berapa? 32 ya? 32. Berarti kalau yang hadir cuma 28, yang isi 4. Siapa aja deh? Itu kemana deh? Sakit atau apa? Baik, kakak langsung aja masuk ke materi. Untuk pertemuan kali ini kakak mau membahas mengenai pentingnya menjaga keutuhan NKRI. Adik-adik udah tahu nggak artinya keutuhan? Utuh. Artinya apa? Betul. 1, ada lagi? Utuh. Yang benar. Keutuhan. Menjaga. Inti dari keutuhan itu adalah suatu hal yang menjadi satu ya. Memerankan intinya. Baik. Bisa di slide selanjutnya Pak? Selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa tujuan pembelajarannya. Yang pertama, ada memahami ancaman, tantangan, dan hambatan serta gangguan terhadap Pancasila dan NKRI. Kemudian ada tujuan pembelajaran yang kedua, ada menjelaskan mengenai bentuk-bentuk ancaman terhadap ideologi Pancasila di NKRI. Kemudian yang ketiga ada mengidentifikasi peran serta warga negara dalam menjaga keutuhan NKRI. Seperti itu adik-adik. Bisa diidentifikasi. Nah, mengenai ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan terhadap ideologi Pancasila dan NKRI. NKRI ini merupakan bentuk negara yang harus dijaga keutuhannya. Kemudian Pancasila sebagai ideologi negara menjadi dasar dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian berbagai ancaman dan tantangan muncul tersebut baik dari dalam maupun dari luar negeri. Bisa dilihat. Kemudian ada beberapa macam gangguan terhadap ideologi Pancasila dan NKRI. Dari ancaman ya, ada radikalisme, separatisme, dan terorisme. Adik-adik ada yang udah tahu atau udah familiar mengenai radikalisme? Pandangan radikal. Ada yang tahu nggak? Nggak terlalu itu ya. Radikal itu suatu hal yang memang sangat bertentangan dengan nilai yang ada. Kemudian ada separatisme. Separatisme ada yang tahu nggak? Separatisme. Ya, pelepasan ini tapi lebih tepatnya separatisme itu merupakan gerakan untuk memisahkan. Ya. Kemudian ada terorisme. Terorisme udah pasti. Bukan terorisme pocong ya, tapi teror dari contohnya bom seperti itu. Ya. Kemudian ada tantangan. Tantangan di sini terdapat globalisasi, pengaruh budaya asing yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Seperti yang adik-adik ketahui sendiri, dengan adanya globalisasi ini memicu atau menumbuhkan berbagai hal-hal atau budaya yang memang seringkali bertentangan dengan nilai Pancasila. Contohnya ini di siswa sekarang banyak sekali apa ya? Adik-adik tahu LGBT, tahu nggak? Ya, tahu. Itu kan sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila ya, dek. Jangan dicontoh ya. Kemudian ada hambatan. Hambatannya kurangnya pemahaman mengenai nilai Pancasila. Ayo di sini siapa yang sudah mengamalkan nilai Pancasila
di lobi. Maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini yang ambil uangnya siapa? Satu orang nggak apa-apa. Nung. Baik hati. Nung ini baik. Guys, siapa? Yang benar ambil ya. Baik. Oke ya. Jumbo. Kaki jumbo. Iya, betul. Yellow. Baik, bisa di slide selanjutnya. Oke, kondusif ya adik-adik. Kemudian ada gangguan terhadap ideologi Pancasila. Ancamannya bisa berupa ideologi transnasional. Yakni penyebaran paham yang ekstremisme. Ekstrem itu yang sangat apa ya? Sangat bertentangan sekali dengan Pancasila seperti yang boleh kita lihat. Kemudian terdapat tantangan juga masyarakat yang cenderung individualistis dan materialistis. Tahu nggak individualistis apa? Ya tuh memikirkan diri sendiri. Kalau materialistis apa nih? Materialistis yang terlalu material, materialistis itu apa ya? Terlalu berpikir atau berkondom ke harta benda. Kemudian hambatannya kurangnya pendidikan ideologi di lingkungan keluarga dan sekolah. Kalau dari adik-adik sendiri di lingkungan keluarganya seperti apa? Apakah sudah terlaksana pendidikan ideologinya? Kalau di keluargamu gimana deh? Dalam mengimplementasikan atau sudah terlaksana dari pada saat misal contoh kecilnya aja membantu orang tua atau di kamu sendiri ya deh. Misal kalau kamu habis bangun tidur itu perapikan tempat tidur itu kan? Alhamdulillah berarti dari adik siapa? Dari adik Nari sendiri sudah terlaksana ideologi Pancasila di lingkungan keluarga ya. Oke, lanjut kamu deh, kamu dari luar atau dari lulus gimana? Kalau kayaknya nih sudah terlaksana belum dari ideologi Pancasila di lingkungan rumahnya? Apa contohnya? Halo. Beribadah. Ya beribadah. Contohnya beribadah apa ini? Atau mungkin beribadah yang spesifik ya? Sholat. Ya sholat, dia tahu spesifiknya apa yang tepat waktu atau sholat apa? Apa masih sholatnya harus diganti dulu? Enggak tahu dong. Yang kali ya. Anak tuh ya. Iya, sholat tepat waktu. Kemudian untuk gangguan sendiri, informasi digital yang menyimpang dari nilai Pancasila ya, seperti kita tahu. Karena masifnya digital sekarang ini, kita bisa menemukan banyak sekali hoax ya. Jadi kita sebagai siswa tentunya kita harus benar-benar cermat dalam memperhatikan informasi yang benar. Apa ya? Oke, bisa lanjut Kak. Next. Kemudian ada gangguan terhadap PKRI. Ada ancamannya disintegrasi bangsa, kemudian separatisme dan konflik sara. Tadi udah disinggung ya kalau yang disintegrasi itu merupakan suatu perkara juga deh. Jadi suatu bangsa itu bisa bergejolak. Kemudian ada konflik sara. Sara tahu ada apa? S atau apa? A. Kemudian ada tantangannya berbeda agama, Ada bahasa apa?
satu tuh Pak. Ya, satu. Penyebaran berita hoax yang memicu perpecahan. Kemudian, lanjut. Gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Maksudnya budaya asing yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik, suaranya ada Eka tadi udah kedengeran belum? Belum. Coba kamu deh yang baca semua. Nama Nama itu di depan. penyebaran berita hoax yang memicu perpecahan. Kemudian, Gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari NKRI. kemudian, Maksudnya budaya asing yang bertentangan dengan nilai Pancasila. itu tadi apa deh intinya? Dari tiga itu intinya apa? Itu tadi penjelasan dari apa? 1, 2, 3 itu apa? Itu ada judulnya deh. Jaga, teman-teman ini yang di belakang kelihatan jelas kan? Itu coba dibaca. Itu ancaman nyata. Iya, betul ancaman nyata. Bisa dilanjutkan. Apa? Kemudian ada dampaknya terhadap gangguan untuk NKRI. Yang pertama, mengurangi rasa nasionalisme dan persatuan bangsa. Dan kemudian juga meningkatkan konflik sosial di masyarakat. Kemudian yang ketiga ada melemah kepercayaan terhadap pemerintah dan institusi negara. Boleh di next, Kak? Kemudian apa sih upaya untuk menjaga suatu keutuhan NKRI kita? Bisa dibacakan, Kak? Al-Khalifi. 1. Memperkuat pemahaman nilai-nilai Pancasila. 2. Meningkatkan rasa cinta tanah air melalui pendidikan dan budaya. 3. Menolak hoax dan propaganda yang memecah belah bangsa. Oke, bisa di next, Pak. Kemudian peran warga negara dalam menjaga ideologi Pancasila itu apa saja? Yang pertama, kita harus mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk adik-adik kalian sendiri kan kalian juga bisa mengamalkannya di lingkungan kelas, di sekolah, dan di luar juga. Gitu. Kemudian menolak ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Kalian tentunya kalau misal ada ideologi yang selain Pancasila, kalian apakah langsung menerima atau tidak? Tidak. Karena kita berideologi Pancasila. Ya. Baik. Yang ketiga ada menyebarkan sikap toleransi dan gotong royong di masyarakat. Wah. Gotong royong di masyarakat di sini tidak dilakukan di menengah kelas aja. Di sini udah melaksanakan kegiatan gotong royong belum? Ya. Tadi apa tadi yang baru aja dilakukan teman kalian? Ambil Ambilan BG ya. Kalau cuma dilakukan satu orang pasti enggak bisa. Nggak bisa ya. Harusnya saling bantu. Baik. Kalau untuk toleransi di sini pasti tentunya sudah terlaksana ya. Iya. Baik. Bisa dilanjutkan. Kemudian ada lagi menjaga persatuan dan kesatuan
Enggak. Nah, kurang jelas. Kurang jelas. Coba deh, kesimpulan dari kamu coba. Kesimpulan dari pertemuan hari ini mengenai pertemuan ini. Intinya, Menjaga keamanan KRI. ada apa aja tadi? Ada maksudnya apa? Itu cara peran kita apa? Itu kamu nggak ingat salah satunya? Iya, betul. Salah satunya untuk menjaga hubungan NKRI itu tidak menyebarkan berita. Oke, coba deh. Ya, keren. Menarik. Yang lagi. Yang bisa kasih semua. Ayo. Poin apa tadi? Habis jujur loh. Telur. Apa telur sih? Toleransi. Ada ya? Iya, yang keras. Toleransi apa? Umat beragama. Kemudian seperti itu. Baik, adik-adik, terima kasih telah perhatikan dari awal sampai akhir. Kemudian untuk minggu depan, kakak ingin kalian mengerjakan tugas poster mengenai hubungan NKRI.